Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 124 hingga 125. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 8. Berapa liter gas bumi yang dapat ditampung dengan truk yang memiliki tabung penyimpanan besar seperti gambar 2.77 dengan diameter 2 meter dan panjang 12 meter. Oke, ini gambar 2.77 truk pengangkut gas bumi. Jadi terlihat pada gambar di sini untuk mengangkut gas buminya berbentuk tabung ya, dengan ukuran diameternya 2 meter dan panjangnya 12 meter. Nah, makanya untuk menghitung berapa liter itu berarti volumenya ya. Untuk menghitung volume yang bisa ditampung oleh truk ini, kita gambar ulang aja bentuk tabungnya. Ini Kak Sari udah gambar ulang. Nah, di sini diketahui diameter atau D ini sama dengan 2 meter dan panjangnya itu sebagai tinggi tabungnya. Tinggi tabungnya adalah 12 meter. Oke. Untuk menghitung volume tabung yang kita butuhkan itu adalah jari-jari dan tinggi. Nah, karena di sini masih belum jari-jari, dia masih diameter, berarti harus kita cari jari-jarinya. Gampang, kalau diameternya adalah 2 meter, maka jari-jarinya ya tinggal 2 dibagi 2 aja. 2 bagi 2 adalah 1, satuannya sama, meter. Jadi jari-jarinya adalah 1 meter dan tingginya adalah 12 meter ya. Panjang 12 meter ini artinya tingginya tabung. Paham ya Dek ya? Meskipun di sini kata-katanya panjang, tetapi kita tahu maksudnya adalah tinggi tabungnya ini. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke rumus volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah Pi kali R kuadrat kali T. Dihafalkan. Bagi yang sudah hafal mudah ya. Nanti tinggal masukin angka-angkanya. Untuk yang belum hafal harus dihafalkan. Volume tabung rumusnya adalah Pi R kuadrat T atau Pi kali R kuadrat kali T. Nah, sekarang sama dengan Pi-nya Kak Sari gunakan yang nilainya 3,14 kali R kuadrat. R-nya tadi kan 1, berarti R kuadrat ya 1 kuadrat kali T. Tingginya ini 12. Tulis. Nah, sama dengan 3,14 kali 1 kuadrat artinya 1 kali 1. Hati-hati, 1 kali 1 ya 1, bukan 2 ya. Jadi 1 kuadrat itu 1. Terus dikali lagi 12. Oke, ini dihitung biasa aja. 3,14 kali 1 kalikan lagi dengan 12. Maka akan ketemu hasilnya adalah 37,68. Nah, satuannya karena di sini tadi jari-jarinya meter, tingginya juga meter, berarti ini satuannya juga meter, tetapi kalau volume itu harus dikasih pangkat 3. Oke. Jadi volume tabung tersebut adalah 37,68 meter kubik. Bacanya gitu deh. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena yang diminta dalam satuan liter. Berarti 37,68 meter kubik harus kita rubah ke dalam liter. Caranya kayak gini aja. Tinggal 37,68-nya dikali 1000. Nanti ini satuannya sudah liter. Kenapa dikali 1000? Karena 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Ya, makanya langsung Kak Sari kalikan 1000. Di sini keterangannya kalau mau kalian catat tipis aja aku tuliskan ya. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Oke, ya, untuk pengingat aja. Nah, sehingga hasil akhirnya ya 37,68 dikali 1000 kan 37.000
680. Satuannya sudah liter. Selesai. Kayak gini untuk mengerjakan soal nomor 8. Nah, kalau mau dibikin kesimpulan, kita jawab. Jadi, banyaknya gas bumi yang dapat ditampung dengan truk tersebut adalah 37.680 liter ya. Untuk kesimpulannya bisa ya ditulis sendiri. Yang penting hitung-hitungannya kan kamu sudah paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 9. Sebuah wadah es krim berbentuk kerucut diisi penuh es krim seperti gambar 2.78. Jika diameter wadah es krim adalah 8 cm dan tingginya adalah 14 cm, tentukan volume es krim yang dapat diisikan pada wadah es krim tersebut. Kita lihat ini gambar 2.78 wadah es krim. Wadah es krimnya yang sebelah sini. Ya, wadah es krimnya yang sebelah sini. Yang ditanya adalah volume es krim yang dapat diisikan pada wadah es krim tersebut. Nah, ternyata setelah diisi es krim, memang pada umumnya es krimnya itu sampai keluar dari wadahnya kan. Ini wadahnya yang berwarna kuning. Nah, es krimnya kan memang sampai keluar gitu ya, Dek ya. Jarang ya ada yang es krimnya itu hanya sampai di atasnya sini aja, nggak sampai penuh ke atas gitu kan, jarang. Makanya nanti kita hitung volumenya yang gambarnya ini. Oke, nggak usah menghitung volume wadah es krimnya saja, meskipun yang ditanya adalah volume wadah es krim tersebut. Tetapi karena sudah muncul gambar di sebelah kanannya ini, ya kita hitung volume es krimnya. Es krimnya itu termasuk yang di atasnya sini, yang membentuk setengah bola ini. Ya, dan es krim yang ada di dalam wadahnya tentu saja. Berarti nanti kita hitung yang pertama volume kerucut, karena wadah es krimnya ini kan berbentuk kerucut, dan volume setengah bola. Jadi es krim yang berada di atasnya ini juga kita hitung sekalian. Kayak gitu ya logikanya. Oke, terus yang diketahui ini diameter wadah es krim adalah 8 cm. Diameternya atau D sama dengan 8 cm. Nah, nanti yang kita perlukan untuk menghitung volume adalah jari-jarinya. Berarti langsung aja kita hitung. Kalau diameternya 8, berarti jari-jarinya berapa? Ya 8 dibagi 2, yaitu 4 cm. Oke, jadi jari-jarinya sudah tahu 4 cm. Terus tingginya adalah 14 cm. Tingginya yang ini. Oke, tingginya sama dengan 14 cm. Nah, berbekal dua informasi ini kita bisa mulai menghitung volume es krim yang bisa diisikan pada wadah es krim ini ya. Mulai, ini dia rumusnya. Di sini Kak Sari bantu nomor 9, volume es krim. Kita nyebutnya volume es krim ya, karena yang dihitung memang es krimnya kan, yaitu volume setengah bola. Ini yang bagian atas ditambah dengan volume kerucut. Ini yang bagian bawah gitu deh. Paham ya? Nah, sama dengan volume setengah bola, rumusnya apa? Setengah kali 4/3 kali pi R pangkat 3. Aku baca ulang, setengah kali 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Itu rumus volume setengah bola. Ditambah volume kerucut, rumusnya adalah 1/3 kali pi kali R pangkat pangkatnya pangkat 2 terus T. Sorry, aku bacakan ulang. Volume kerucut adalah 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T ya. Pangkat 2 sama kuadrat itu sama.
Nah, sudah dapat rumusnya gini, boleh kita rapi-rapikan dulu sebelum dimasukkan angka-angkanya. Yang ini deh, 1/2 kali 4/3, 4 sama 2-nya mau kubagi aja. 4 bagi 2 kan 2, taruh di sini. Sehingga ini menjadi 1 kali 2 terus per 3. 1 kali 2 kan 2. Terus tulis per 3. Nah, jadi 2/3. Terus ada pi r pangkat 3. Ditambah yang ini udah tetap 1/3 pi r pangkat 2 t atau r kuadrat t. Oke, dirapikan lagi. Lihat, yang di sebelah sini ada pi, ini juga ada pi. Yang sebelah sini ada r, r-nya pangkat 3. R pangkat 3 itu berarti r kali r, ya. Nah, yang sebelah sini r pangkat 2. R pangkat 2 itu artinya r kali r. Berarti yang sama boleh kita keluarkan. Ini pi-nya kita tulis 1 kali aja. Terus r-nya yang kita tulis r pangkat 2. Karena ini kan r-nya pangkat 3. R kali r kali r. Berarti kalau kita tulis r kali r saja nanti masih ada sisa 1 r lagi. Sementara yang ini r pangkat 2 udah kita tulis di sini r pangkat 2. Nah, terus buka kurung. Yang sebelah sini 2/3-nya tulis kali, nah ini tadi pi udah ditulis, r yang pangkat 2-nya udah ditulis, tersisa r1 lagi, berarti tulis kayak gini ya. Ditambah ini 1/3 kali, nih pi-nya udah ditulis, r pangkat 2-nya udah ditulis, yang belum ditulis adalah t-nya kayak gini. Sehingga nanti kalau kita masukkan angka-angkanya kita ngitungnya nggak ribet sendiri ya. Makanya dari awal rumusnya sudah dimodifikasi. Bukan hanya motor mobil aja yang bisa dimodif ya, ternyata rumus juga bisa dimodif. Oke, kalau udah kayak gini langsung aku masukkan ya. Nilai pi-nya Kak Sari pakai yang boleh 22/7, boleh 3,14. Kali ini Kak Sari pakai yang 22/7 deh. Oke, dikali r kuadrat. Lihat, r-nya tadi berapa sih? R-nya adalah 4. Berarti r kuadrat ya kita tulis 4 kuadrat. Terus buka kurung, 2/3 kali r. Kak Sari masih ingat r-nya adalah 4. Ditambah 1/3 kali t. T-nya berapa? T-nya yang ini, 14. Oke. Tutup kurung, sama dengan 22/7 kali 4 kuadrat artinya 4 kali 4 yaitu 16. Buka kurung, 2/3 kali 4 caranya 2-nya dikali 4 aja. 2 kali 4 kan 8 terus per 3. Tulis gini, 8/3. Ditambah 1/3 kali 14 caranya 1 kali 14 terus per 3 ya. 1 kali 14 kan 14 terus per 3 ya per 3 kayak gini. Sama dengan lagi 22/7 kali 16 kali, nah yang di dalam kurung kita hitung dulu, 8/3 tambah 14/3, nanti hasilnya pasti per 3 juga ya, karena sama-sama per 3. Tinggal yang 8 ditambah aja dengan 14, yaitu 22. Gini. Udah deh, langkah terakhir tinggal dikalikan aja. 22 kali 16 kali 22, terus per 7-nya kali 3. Ini Kak Sari udah hitung, 22 kali 16 kali 22 itu hasilnya adalah 7744. Kemudian per 7 kali 3 adalah 21. Nah, ini deh angkanya kayak gini. Biarin nggak apa-apa, yang penting kita benar ya. 7744 per 21. Kalau mau dihitung, ini nanti jadinya desimal, boleh. Maksudnya 7744 per 21 itu ya 7744 bagi 21. Hasil akhirnya adalah 368,76 sekian gitu ya. Kak Sari ambil 2 angka di belakang koma aja. Terus kasih satuan. Satuannya adalah cm kubik. Nah, karena ini tadi kan jari-jarinya cm, tingginya juga cm, maka satuan volumenya juga cm, tapi harus dikasih kubik atau pangkat 3.
Sudah terjawab. Jadi volume es krim yang bisa ditampung atau diisikan ke dalam wadah es krim tersebut adalah 368,76 cm kubik. Apakah perlu dirubah ke dalam satuan yang lain? Tidak, di sini tidak ditanyakan, tidak disuruh merubah ke satuan yang lain. Ya udah, berarti satuannya kita sesuai dengan yang ada di informasi soal, ya. Kayak gitu. Wow, nomor 9 langkahnya lumayan panjang, tapi nggak masalah, yang penting kita bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 10. Sebuah bangunan tangki penyimpanan gas bumi berbentuk bola yang dapat dilihat pada gambar 2.79. Jika diameter tangki ini adalah 20 meter, berapa liter gas yang dapat ditampung oleh satu tangki? Oke, kita lihat gambarnya di halaman berikutnya ya, yaitu gambar 2.79. Yang perlu kita ingat ini dek, diameter tangkinya itu 20 meter dan tangkinya berbentuk bola. Berarti ini nanti kita menghitung volume bola yang diameternya 20 meter dan harus dirubah satuannya ke dalam liter. Oke. Kak Sari bantu kerjakan sampai selesai. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini dia gambar tangkinya. Benar ya, berbentuk bola dengan diameternya tadi adalah 20 meter. Berarti kita harus menghitung jari-jarinya dulu ya. Jari-jari sama dengan ya 20 dibagi 2, yaitu 10 meter. Oke, berbekal jari-jari ini kita bisa menghitung volume tangki tersebut. Menggunakan rumus apa? Rumus volume bola tentu saja. Ya, nomor 10, volume tangki itu sama dengan volume bola. Karena kan berbentuk bola ya tangkinya. Berarti sama dengan rumus volume bola apa? 4/3 pi R pangkat 3. Berarti sama dengan 4/3. Kak Sari pi-nya pakai 3,14 kali R pangkat 3. R-nya kan 10, berarti R pangkat 3 ya 10 pangkat 3 gitu. Sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10, yaitu 1000. Oke, sama dengan, nah ini dihitung biasa aja deh. 4 kalikan dulu dengan 3,14, kemudian kalikan lagi dengan 1000, baru nanti per 3 ya. Hasil akhirnya adalah 4186,667. Nah, ini kan Sari udah ngitung sebelumnya, makanya udah tahu hasil akhirnya. Kamu cek lagi aja ya. Terus kasih satuannya. Karena di sini satuannya tadi meter, berarti ini satuannya adalah meter kubik. Apakah ini udah selesai? Hati-hati. Pada soal tadi kita diminta mengubah ke dalam liter. Kalau gitu, ini sama dengan dalam kurung 4186,667 kita kalikan saja dengan 1000. Nah, ini nanti satuannya sudah liter. Masih ingat kan? 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Oke, ini setelah dikali 4186,667 dikali 1000, komanya hilang, tinggal 4186,667. Kalau dikasih titik gini, setiap 3 angka dari belakang ya kasih titik, bacanya 4.186.667. Satuannya sudah liter. Sebentar, kenapa L-nya begitu ya? Liter. Oke, nah dah selesai. Jadi volume tangki untuk menyimpan gas bumi yang berbentuk bola tersebut adalah 4.186.667 liter. Terjawab ya. Ini untuk soal nomor 10. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Ini soal terakhir di video kita kali ini.
Oke, nomor 11. Tan memiliki usaha pengemasan garam beriodium. Mulanya ada satu kemasan yang berbentuk tabung dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 10 cm. Akhirnya, Tan menginginkan kemasan lain yang sedikit lebih kecil sehingga harga jualnya lebih terjangkau. Dibuatlah kemasan tabung lain yang memiliki ukuran 0,75 dari ukuran semula. Tentukan berapa volume garam pada kemasan tabung besar dan tabung kecil. Tentukan pula perbandingan volume antara keduanya. Oke. Di sini pada ceritanya itu ada dua tabung yang ukurannya berbeda. Yang pertama tabung lebih besar, yang kedua tabung lebih kecil. Nah, makanya di sini Kak Sari udah bikin dua gambar tabung yang berbeda. Ini tabung yang besar, ini yang tabung kecil. Untuk ukuran tabung besar dulu. Ini diameternya 10 cm, tingginya 10 cm juga. Oke, kita tulis di sini diameternya 10 cm, tingginya juga 10 cm. Sekalian kalau diameternya 10 cm maka nanti jari-jarinya berapa? Ya tinggal 10 dibagi 2 ya, yaitu 5 cm. Oke. Nah, sekarang untuk ukuran tabung yang kecil, keterangannya di sini deh. Ukuran tabung yang kecil itu 0,75 dari ukuran semula atau dari ukuran tabung yang besar. Berarti 0,75 kita kalikan ukuran tabung yang besar. Maksudnya kayak gini. Tabung yang besar tadi kan diameternya 10. Berarti tabung yang kecil itu diameternya adalah 0,75 dari 10. Nah, dari kalau bahasa matematika itu ditulisnya kali. Jadi diameternya adalah 0,75 kali 10 cm. Berapa itu? Tentu saja 7,5 cm. Jadi diameter tabung yang kecil ini adalah 7,5 cm. Nah, kalau diameternya 7,5 cm, jari-jarinya berapa? Ya langsung aja 7,5 dibagi 2, yaitu 3,75 cm. Oke, jari-jari yang besar 5 cm Kak Sari tandain dengan RB, jari-jari yang kecil 3,75 cm ku tandain dengan RK. B itu besar, K itu kecil ya. Nah, sekarang untuk tingginya sama caranya. Berarti ya 0,75 kali tinggi semula atau tinggi tabung yang besar, yaitu 10 cm. Berapa jadinya? 7,5 cm. Ini tinggi tabung yang besar, ini tinggi tabung yang kecil. TB sama TK. Sudah, berdasarkan informasi ini kita bisa menghitung. Yang pertama kita hitung masing-masing dulu volume garam pada kemasan tabung besar dan tabung kecil. Berarti kita hitung volume tabung besar, hitung lagi volume tabung kecil. Oke. Untuk volume tabung besar, volume tabung besar berarti kita gunakan rumus volume ya. Volume tabung lebih tepatnya. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nah, di sini nanti R-nya pakai yang RB yang ini karena kan tabungnya tabung besar, T-nya juga pakai TB karena tabungnya tabung besar ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya sama dengan Pi-nya Kak Sari pakai 3,14 kali jari-jari kuadrat R kuadrat, R-nya yang RB berarti yang 5 ini ya, 5 kuadrat kali tinggi tabung besar yang ini 10. Hasilnya ini sama dengan 3,14 kali 5 kuadrat itu 5 kali 5 yaitu 25 terus dikali 10. Oke, setelah ku hitung hasil akhirnya adalah 785 deh. Satuannya karena di sini jari-jarinya cm, tingginya juga cm, berarti satuannya adalah cm terus kasih pangkat 3. Dah terjawab. Jadi volume tabung besarnya adalah 785 cm kubik. Oke. Nah, sekarang kita ganti hitung volume tabung kecil. Berarti fokus ke yang di sini ya untuk ukuran-ukurannya. Tulis volume tabung kecil
rumusnya sama dengan rumus volume tabung, yaitu pi R kuadrat T. Tetapi ini nanti R-nya pakai yang RK, T-nya juga pakai yang TK ya. Sama dengan pi-nya 3,14 kali jari-jari tabung kecil dikuadratkan. Berarti yang ini kan RK 3,75 terus dikuadratkan. Kita tulis apa adanya. Kayak gini, 3,75 kuadrat. Terus dikali tinggi tabung kecil. Tinggi tabung kecil ini dek 7,5 ya. Kita tulis 7,5. Oke, sama dengan 3,14 kali. Nah, ini 3,75 kuadrat itu artinya 3,75 kali 3,75. Yaitu 14,0625. Terus dikali lagi dengan 7,5. Titik itu artinya kali ya. Nah, sama dengan ini tinggal dikalikan biasa aja kok. Ketemu 331,171875. Satuannya sama dengan yang di sini tadi, centimeter kubik. Oke, nah untuk masalah hitungan-hitungannya, Kak Sari sengaja nggak nunjukin di video ini. Kak Sari yakin kamu bisa lah ya ngitung sendiri seperti ini, supaya videonya juga nggak kepanjangan. Ya, kan udah kelas 9, udah harus lebih terampil hitung-hitungan seperti ini. Meskipun banyak koma-komanya nggak apa-apa, tetap bisa kok dihitung. Oke, berarti volume tabung besar sudah ketemu, volume tabung kecil sudah ketemu. Apakah sudah selesai? Belum, ada perintah lanjutannya. Ini, tentukan pula perbandingan volume antara keduanya. Berarti volume tabung besar kita bandingkan dengan volume tabung kecil. Kayak gini nulis. Ini deh, tulis aja volume tabung besar banding. Banding itu pakai simbol bagi atau titik 2 ya. Volume tabung kecil. Aku baca ulang. Volume tabung besar banding volume tabung kecil sama dengan, nah kita tulis volume tabung besarnya tadi adalah 785 banding volume tabung kecilnya adalah 331,171875. Nah, sama dengan ini cara ngitungnya kayak gini deh. Semuanya kita bagikan dengan angka yang belakang. Ya, kita bagi dengan angka yang belakang. 785 dibagi 331,171875 ketemu hasilnya adalah 2,37037. Nah, Kak Sari ambil 4 atau 5 angka aja di belakang koma ya. 2,37037 banding yang ini 331,171875 dibagi dengan dirinya sendiri, berarti hasilnya pasti 1. Udah kayak gini ya. Jadi perbandingan volume tabung besar terhadap volume tabung kecil adalah 2,37037 banding 1. Nah, sebenarnya ini masih bisa dilanjutkan. Kalau mau kamu lanjutkan, hasil akhirnya itu ada kayak gini dek. Aku tulis semuanya aja ya. 2,37037 lagi 037 terus 0 terus 370. Nah, ini sempurnanya. Ini jawaban yang sesungguhnya ya. Aku baca ulang. 2,370370370 Di sini masih ada angkanya lagi. 3 terus banding 1. Masya Allah ya. Kak Sari tulis seluruhnya supaya kamu jawabannya juga sempurna. Sebenarnya hanya ditulis berapa angka di belakang koma boleh kok. Misalnya 2,37 banding 1 gitu aja sebetulnya udah bener. Tapi ini Kak Sari jaga-jaga kalau guru kalian maunya itu seluruh angkanya ditulis ya. Ini bilangannya berulang ya, 370 370 370 370 terus terakhirnya 3, angka cantik.
Oke, udah intinya nomor 11 pun sudah selesai. Berarti sekarang waktunya Kak Sari pamit. Oh iya, kalau ada yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari untuk tanya jawab soal, baik soal yang terkait di halaman 124 125 ini atau soal dari sumber lain, misalnya dari LKS atau dari PR yang dikasih guru kalian yang dituliskan di papan tulis ya, itu boleh kamu tanyakan di grupnya Kak Sari deh. Chatnya ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.